Selamat malam jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Satu hari berlalu dalam penyertaan Tuhan dan itu harus disyukuri. Satu kesempatan lagi Tuhan berikan untuk kita dapat bersekutu untuk memuji dan memuliakan nama-Nya. Mari mempersiapkan hati dan pikiran kita memasuki persekutuan dengan doa secara pribadi. Umat yang dikasihi Tuhan, mari berdiri dan mengkidungkan pujian memuliakan nama-Nya yang agung dan besar dengan bernyanyi dari Gita Bakti 23, Bersoraklah hai alam semesta. Bersoraklah hai alam semesta, Kau Rajaku. Gereja bersyukur, bermada bermazmur, di hati umat-Nya pun pujian menggema. Bersoraklah hai alam semesta, Kau Rajaku. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus, kami bersyukur di malam hari ini kami berkumpul untuk beribadah kepadamu Tuhan. Dalam ibadah keluarga Jemaat GBB Pancuran Rahmat Depok. Bapa, biarlah Engkau hadir di tengah-tengah kami dalam persekutuan ibadah ini ya Tuhan. Kiranya ibadah ini dari awal sampai akhirnya mau jadi dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan angkat pujian dari Gita Bakti 61 baitnya yang pertama. Tuhan ajarkanlah kehendak-Mu. Tuhan ajarkanlah kehendak-Mu, nyatakan jalan-Mu dan firman-Mu, ku serahkan hidupku pada bimbingan-Mu, dekatkan diriku kepadamu. Selamat malam Bapak Ibu serta Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Malam ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus 12 ayat 11 sampai 15. 2 Korintus 12 ayat 11 sampai 15. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita berdoa mohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Baik, Maha Kudus dan Maha Kasih, kami datang menghampiri tahta-Mu yang kudus ya Tuhan. Anak-anak-Mu, Jemaat Pancuran Rahmat,
Kami berhimpun untuk memuji dan muliakan nama-Mu. Saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu hadir dalam hati dan pikiran kami, sehingga firman yang kami dengar dan kami renungkan dapat kami mengerti, dapat kami hayati, dan kiranya Engkau ajar kami agar kami senantiasa melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Bapa yang Maha Pengasih, hamba-Mu yang penuh kelemahan ini, Engkau tuntun dan bimbing agar mampu menyampaikan kebenaran firman-Mu. Ya Allah yang Maha Kasih, berfirmanlah karena kami anak-anak-Mu siap mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara kita berdiri, kita akan membaca firman Tuhan dari 2 Korintus 12 ayat 11 sampai 15 yang menyatakan, "Sungguh aku telah menjadi bodoh, tetapi kamu memaksa aku. Sebenarnya aku harus kamu puji, karena meskipun aku tidak berarti sedikit pun, namun di dalam segala hal aku tidak kalah terhadap rasul-rasul yang luar biasa itu. Segala sesuatu yang membuktikan bahwa aku adalah seorang rasul telah dilakukan di tengah-tengah kamu dengan segala kesabaran oleh tanda-tanda, mujizat-mujizat dan kuasa-kuasa. Sebab dalam hal manakah kamu dikebelakangkan dibanding dengan jemaat-jemaat lain selain daripada dalam hal ini, yaitu bahwa aku sendiri tidak menjadi suatu beban kepada kamu? Maafkanlah ketidakadilanku ini. Sesungguhnya sekarang sudah untuk ketiga kalinya aku siap untuk mengunjungi kamu, dan aku tidak akan merupakan suatu beban bagi kamu. Sebab bukan hartamu yang kucari, melainkan kamu sendiri. Karena bukan anak-anak yang harus mengumpulkan harta untuk orang tuanya, melainkan orang tualah untuk anak-anaknya. Karena itu, aku suka mengorbankan milikku, bahkan mengorbankan diriku untuk kamu. Jadi jika aku sangat mengasihi kamu, masakan aku semakin kurang dikasihi." Demikian pembacaan firman Tuhan, terpujilah Kristus. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, renungan kita pada malam hari ini diberi tema kesediaan berkorban bagi kepentingan bersama. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah beraktivitas sepanjang hari ini, mari kita merefleksikan semua yang telah kita lakukan. Adakah tantangan yang kita alami hari ini? Bagaimana cara kita mengatasi setiap tantangan yang ada? Apakah kita berputus asa atau kita memiliki semangat untuk menghadapi setiap tantangan? Mungkin kita berkata, "Saya mengalami tantangan, maka saya tidak memiliki semangat. Karena ketika saya berusaha dengan berbagai cara, tantangan itu tetap menghambat setiap aktivitas saya." Atau kita berkata, "Saya mengalami tantangan. Saya semangat menghadapi tantangan, karena saya tahu Tuhan akan memberikan kekuatan, sehingga saya dapat melewati setiap tantangan yang ada." Hal ini memperlihatkan kepada kita bahwa setiap orang memiliki respon yang berbeda atas setiap tantangan yang ada. Namun demikian, yang pasti tantangan membuat seseorang rela mengorbankan miliknya. Dalam bacaan kita malam hari ini, surat Paulus merupakan surat yang sifatnya lebih pribadi, merupakan sebuah pertanggungjawaban Paulus dan juga pembelaan diri Paulus terhadap serangan orang-orang yang dilontarkan terhadap dirinya. Jemaat Korintus memang bukan 100% hasil pekabaran Injil Paulus, karena ada beberapa orang yang melakukan pelayanan di sana. Tetapi jemaat Korintus adalah jemaat hasil binaan Paulus. Persoalan yang muncul adalah pada waktu itu Paulus sedang diuji kredibilitasnya karena ada sekelompok orang yang mengaku-ngaku sebagai rasul-rasul dan membawa pengajaran yang berbeda dengan yang diajarkan oleh Paulus. Orang-orang ini menganggap bahwa Paulus tidak begitu berkualitas dibanding orang-orang ini
dan mengklaim bahwa pengajaran merekalah yang benar dan kemampuan mereka untuk berbicara serta memperlihatkan perbuatan-perbuatan mereka yang spektakuler. Kita bisa baca di ayat 11. Sesungguhnya aku telah menjadi bodoh, tetapi kamu yang memaksa aku. Sebenarnya aku harus kamu puji, karena meskipun aku tidak berarti sedikit pun, namun di dalam segala hal aku tidak kalah terhadap rasul-rasul yang luar biasa itu. Paulus membela diri, dikatakan Paulus, aku bodoh. Karena sebenarnya Paulus merasa malu, harus mengungkit-ungkit apa yang sudah dilakukan terhadap jemaat. Mengungkit-ungkit, membanggakan diri, tetapi dia harus melakukannya. Karena para pengajar palsu berusaha untuk mendiskreditkan dia, menjatuhkan dia. Karena itu Paulus merasa perlu untuk menceritakan kembali apa yang sudah dilakukannya. Kalau kita baca di ayat yang ke-13, sebab di dalam hal manakah kamu dikebelakangkan dibanding dengan jemaat-jemaat lain, selain daripada dalam hal ini, yaitu bahwa aku sendiri tidak menjadi suatu beban kepada kamu, maafkanlah ketidakadilanku ini. Persoalan yang pertama tadi yaitu bahwa Paulus diserang oleh para rasul palsu yang membawa pengajaran yang berbeda di tengah jemaat dan menyerang kredibilitas Paulus sebagai rasul Tuhan. Nah, persoalan yang kedua adalah yang dijadikan senjata oleh para rasul palsu itu adalah Paulus yang batal datang ke Korintus. Jadi beberapa kali Paulus akan ke Korintus tetapi batal karena ada persoalan yang lain. Dan itu dipakai sebagai senjata oleh para rasul bahwa Paulus tidak peduli atau tidak perhatian kepada jemaat di Korintus. Sekarang mengapa mereka begitu gencar untuk menjatuhkan Paulus? Jemaat di Korintus secara ekonomi cukup mapan dan para rasul palsu itu biasa minta uang atau bayaran terhadap pengajaran yang mereka lakukan. Dan buat mereka itu hal yang lumrah. Tetapi bagi Paulus berbeda. Paulus lebih mandiri. Kita tahu bahwa Paulus mempunyai keterampilan yaitu membuat tenda. Dan dengan kemampuannya itu untuk menghidupi diri dan untuk pelayanannya. Dan ada beberapa jemaat yang menopang Paulus dalam pelayanan termasuk jemaat di Filipi. Paulus merasa lebih baik tidak ditopang oleh jemaat Korintus. Paulus memutuskan untuk memilih tidak menerima dari mereka. Karena kecenderungan orang yang mapan, biasanya kalau sudah memberi, maka kita harus mengikuti mereka. Untuk menjawab ini, maka Paulus menulis surat yang kita baca ini. Kita baca di ayat yang ke-12. Segala sesuatu yang membuktikan bahwa aku adalah seorang rasul telah dilakukan di tengah-tengah kamu dengan segala kesabaran oleh tanda-tanda, mukjizat-mukjizat, dan kuasa-kuasa. Terhadap persoalan rasul palsu yang mendiskreditkan Paulus, Paulus menyatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Paulus itu bisa dilihat oleh mereka, baik pengajarannya maupun karya yang dilakukannya oleh Paulus bisa mereka lihat, termasuk karunia-karunia yang dimiliki. Paulus mempunyai banyak karunia, ada karunia penglihatan yang menolong Paulus kemana dia pergi. Itu juga berkat karunia penglihatan. Juga karunia berbahasa roh, Paulus memilikinya. Ini kita bisa baca dari 1 Korintus 13 ayat 1. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Itu adalah karunia berbahasa roh yang dimiliki oleh Paulus. Paulus mau mengatakan bahwa mereka bisa melihat bukti terhadap karya pelayanan Paulus. Jadi bukan hanya kata-kata, dan iman jemaat Korintus yang bertumbuh sebagai bukti nyata. Lalu yang kedua, kita lihat di ayat 13 dan 14, Paulus mau mengatakan bahwa ketidakhadirannya bukan sebagai bukti ketidakpeduliannya,
Tapi Paulus mau katakan bahwa dia tidak menerima bantuan apapun. Dia tidak mau merepotkan, tidak mau bergantung pada jemaat Korintus dan menjadi beban untuk jemaat. Buat jemaat Korintus, karena hasutan para rasul palsu, Paulus tidak mau menerima bantuan itu dianggap sebagai ketidakpedulian Paulus. Ketidakhadiran Paulus bukan sebagai bukti ketidakpeduliannya, tetapi memang belum bisa hadir. Dan dia juga memutuskan tidak ke sana agar jangan sampai menimbulkan duka jemaat. Karena kedatangan sebelumnya dalam surat ini sempat menimbulkan jemaat sedih. Jadi bukan karena tidak mengasihi, tapi menjaga agar kehidupan persekutuan tidak diracuni oleh persoalan-persoalan yang tidak penting. Kita baca di ayat 15. Karena itu aku suka mengorbankan milikku, bahkan mengorbankan diriku untuk kamu. Jadi jika aku mengasihi kamu, masakan aku semakin kurang dikasihi? Dari ayat ini Paulus mau mengatakan bahwa dia sedia berkorban untuk jemaat. Semua yang dilakukan termasuk mengorbankan miliknya, waktu, materi, itu dilakukan karena Paulus mengasihi jemaat. Itu adalah bukti kasihnya pada jemaat di Korintus. Kalau Paulus sudah mengasihi mereka, masakan mereka tidak mengasihinya? Lalu apakah relevansinya renungan ini dalam hidup kita? Yang pertama, aksi nyata dalam hidup persekutuan adalah bukti nyata dari kasih pada persekutuan. Aksi nyata dalam hidup persekutuan adalah bukti nyata dari kasih pada persekutuan. Contohnya kalau di jemaat kita saat ini sedang dalam proses pembangunan yang sedang berlangsung, ada pengecatan gedung, lalu ada pemasangan instalasi listrik, maka mari kita bawa dalam doa akan persekutuan kita. Ada juga kita harus memberikan sesuatu, baik itu tenaga, pikiran, atau dana. Dapat kita berikan melalui janji iman, memberikan persepuluhan untuk mendukung persekutuan kita. Juga kalau gedung pemberian Tuhan ini sering kali beberapa kali dipakai untuk kegiatan masyarakat, mari kita terlibat di dalam kegiatan tersebut. Kalau beberapa waktu lalu ada vaksin di tempat ini, maka ada ibu-ibu yang masak, ada ibu-ibu yang membawa kue, ada juga bapak-bapak yang membantu mempersiapkan segala sesuatu. Jadi tanpa perlu bicara, mendukung kegiatan persekutuan. Yang kedua, karya layan dilakukan bukan untuk mendapatkan keuntungan diri sendiri, tetapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Karya layan dilakukan bukan untuk mendapatkan keuntungan diri sendiri, tapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Artinya bila kita sudah melakukan sesuatu bukan untuk mencari popularitas, tapi untuk kemuliaan Tuhan. Jangan ada yang merasa berjasa, tapi semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Sebagai respon atas firman yang tadi kita dengar, kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 365B, bait 1 dan 2, Tuhan ambil hidupku. Memujimu selama
Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa yang sungguh baik, terima kasih Tuhan untuk firman yang telah kami dengar, yang mengajarkan kami untuk menyatakan aksi nyata dalam hidup persekutuan kami, sebagai bukti nyata dari kasih pada persekutuan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan menuntun kami Tuhan, untuk kami tidak menyombongkan diri Bapa, bahwa apa yang kami lakukan semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Bapa, pada malam hari ini Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit, maupun yang sedang dalam masa pemulihan, baik yang ada di rumah maupun yang ada di rumah sakit. Kami berdoa untuk Bapak Frederick Sahertian, Bapak E.R. Simbolon, Ibu Elizabeth Palandeng, Ibu Juliana Pitupulu, Ibu Audrey Sahertian, Ibu Mener Naibaho, Ibu Elsia Pranoto, Ibu Popon Simanjuntak, Bapak Victor Tumanseri, dan Bapak Reviano Mailoa. Bapak jamah dan tengok mereka satu persatu Tuhan. Angkat segala sakit penyakit Tuhan yang ada di dalam tubuhnya Bapak, sehingga mereka boleh sehat dan pulih kembali. Bapak, kami serahkan saudara-saudara kami ini hanya ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Engkaulah yang mampu menyembuhkan segala sakit penyakit mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Bapak, saat ini kami berdoa Tuhan untuk Ibu Pendeta, para presbiter yang lain, juga para pengurus pelkat dan komisi Bapak. Berkati Tuhan kami semua, untuk kami satu hati Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu demi persekutuan ini Bapa. Berkati Tuhan para jemaat-Mu, GPIB Pancoran Rahmat Tuhan, dalam seluruh kehidupannya Tuhan. Kami tahu Tuhan di masa pandemi itu, pada masa pandemi ini Tuhan, banyak yang harus kami lakukan Tuhan. Engkau berkati Tuhan, Engkau mencukupkan segala kebutuhan kami Tuhan. Berkati dalam setiap pekerjaan dan tanggung jawab masing-masing keluarga. Juga anak-anak Tuhan dalam studinya Tuhan, yang mereka harus belajar di rumah Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau akan menyertai mereka, untuk mereka tetap senantiasa bersuka cita Tuhan, walaupun harus belajar di rumah Tuhan. Engkau menguatkan dan meneguhkan anak-anak kami Tuhan. Berikan kekuatan, kesehatan, juga semangat belajar Tuhan. Berkati orang tua dalam membimbing anak-anaknya Tuhan. Berikan kesabaran mereka dalam membimbing anak-anak yang sedang belajar di rumah ya Bapa. Bapa, kami juga berdoa untuk program-program jemaat yang sedang dan akan dilaksanakan Tuhan. Berkati Tuhan sehingga semuanya berjalan seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk izin prinsip yang saat ini sedang dalam proses upaya untuk mendapatkan izin prinsip itu Tuhan. Berkati Tuhan segala upaya yang sedang dilakukan Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau membuka jalan bagi kami Tuhan. Terima kasih untuk hubungan yang baik dengan lingkungan sekitar gedung Tuhan. Kami percaya Tuhan itu semua adalah jalan yang telah Tuhan sediakan bagi kami Tuhan. Untuk kami boleh tetap menjaga hubungan baik dengan lingkungan di sekitar gedung kami. Kami percaya Tuhan izin prinsip itu akan kami peroleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk panitia dalam menggalang dana Tuhan, dengan berbagai upaya Tuhan, baik leaflet maupun proposal yang dikirimkan kepada perorangan maupun kepada jemaat-jemaat. Berkati Tuhan, Engkau ketuk hati para jemaat-Mu, juga para donatur Tuhan untuk boleh memberikan bantuan itu Tuhan, sehingga dana yang kami perlukan Tuhan Engkau akan mencukupkannya Bapa. Bapa, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan, para pimpinan bangsa dan negara kami Tuhan. Berkati Tuhan, berikan hikmat kepada mereka, kebijaksanaan untuk memimpin bangsa dan negara kami Tuhan. Terkhusus dalam menangani pandemi COVID-19 Bapa, pelaksanaan vaksin di berbagai tempat Tuhan, berkati Tuhan sehingga seluruh bangsa, seluruh rakyat Indonesia Tuhan boleh memperoleh vaksin itu, sehingga mereka boleh tetap dikuatkan dan tetap sehat untuk boleh melaksanakan tugas mereka sehari-hari Bapa. Terima kasih Tuhan untuk ibadah pada malam hari ini Bapa. Bapak Wemi sebagai liturgos, Kak Christine Huta Barat sebagai organis, Kak Ade Huta Galung sebagai pemandu lagu, Bapak Andrew Laku Sabah dan Kak Olan sebagai tim multimedia. Engkau berkati mereka Tuhan dalam tugas dan
pekerjaannya ini Tuhan, dalam tanggung jawabnya, berikan kekuatan dan kesehatan senantiasa. Bapa, terima kasih untuk segala berkat yang boleh kami rasakan hingga saat ini Tuhan. Kekuatan kesehatan yang asalnya daripada-Mu. Tuhan, ampuni segala salah dan dosa kami Tuhan, apabila kami melakukannya, baik yang sengaja maupun tidak kami sengaja. Kami percaya Tuhan, Engkau mengampuni segala salah dan dosa kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Doa ini kami pinta dan kami serahkan hanya ke dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat Tuhan, marilah kita memberi persembahan syukur kepada Tuhan, Sang Sumber Pemberi Berkat. Ingatlah akan firman Tuhan yang terdapat dalam 1 Tawarik 29, ayatnya yang ke-17, yang menyatakan, Aku tahu, ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Mari, berikanlah persembahan yang terbaik baginya untuk menunjang karya pelayanannya melalui jemaat ini. Tuhan memberkati persembahan kita. Tanda sukacita
Bapak Ibu, mari kita berdiri. Kita akan berdoa untuk persembahan kita di malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa sumber segala berkat, kami mengucap syukur untuk segala berkat-Mu Tuhan dalam kehidupan kami, keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, kami senantiasa menerima berkat-berkat-Mu, baik berkat ekonomi, berkat kehidupan, berkat kesehatan, dan banyak yang Tuhan sediakan bagi kami dalam hari-hari hidup kami. Terima kasih Tuhan, di malam hari ini kami memberikan persembahan berupa uang yang kami bawa dalam rumah-Mu ya Tuhan. Berkatilah persembahan ini Tuhan, sehingga menjadi berkat bagi pelayanan, khususnya dalam jemaat-Mu ya Bapa, di Jemaat GBI Poncoramat Depok. Berkatilah setiap orang yang memberi, jemaat yang memberi, dengan berkat-berkat yang melimpah dalam kehidupan mereka. Dalam nama Yesus Kristus, sumber segala berkat bagi kehidupan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita kembali ke tengah kehidupan kita sehari-hari. Dan marilah kita lakukan firman Tuhan yang telah kita dengar di dalam tugas dan panggilan kita, di tengah keluarga, jemaat, dan di tengah masyarakat. Mari kita kidungkan, kita bakti 115 bait 1 dan 2, utuslah kami. Utuslah kami masuk dalam dunia ini, menjadi saksi bagi kerajaan-Mu, membawa damai dan terang-Mu yang abadi, menabur kasih bagi dunia yang besar. Utuslah kami jadi saksi yang setia, membawa kabar sukacita yang abadi, supaya dunia mengaku dan percaya Engkaulah Yesus Tuhan Juru Selamat dunia. Berilah kami hati tulus melayani, mendorong orang-orang berbeban berat. Berilah kami roh yang tabah dan setia, untuk nyatakan kasih bagi dunia. Utuslah kami jadi saksi yang setia, membawa kabar sukacita yang abadi, supaya dunia mengaku dan percaya Engkaulah Yesus Tuhan Juru Selamat dunia. Jemaat Tuhan, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.